Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas prinsip yang keempat. Di antara prinsip jual beli adalah tidak merugikan banyak orang. Jadi untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tapi merugikan banyak orang. Dan kita bahas pada pembahasan yang lalu tentang apa? Hukum percaluan. Dan kali ini kita membahas tentang hukum menimbun barang dagangan. Maka di antara bentuk penerapan terhadap prinsip ini adalah diharamkannya menimbun barang yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man ihtakara fa huwa khati'." Barang siapa yang menimbun maka dia telah berbuat dosa. Langsung dikatakan apa? Orang yang menimbun barang itu berdosa. Karena apa? Akan merugikan banyak orang. Harga barang itu akan naik, ya, tanpa apa? Tanpa hukum pasar. Bukan karena banyaknya orang yang mencari barang, akan tapi memang barang itu dibuat langka. Maka menimbun barang ini masuk dalam keumuman prinsip yang keempat, merugikan banyak orang. Berdasarkan hadis ini, banyak ulama menfatwakan bahwa menimbun barang-barang kebutuhan masyarakat umum adalah haram hukumnya. Dan yang dimaksud dengan menimbun yaitu membeli kemudian menyimpan bahan makanan atau bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat agar harga jualnya bertambah mahal. Karena praktek penimbunan tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara ketersediaan barang di pasar dengan jumlah permintaan masyarakat. Bila kondisi ini telah terjadi, maka tak ayal lagi masyarakat terpaksa berlomba-lomba untuk mendapatkan barang-barang tersebut walaupun dengan harga yang melebihi batas kewajaran. Jadi mempermainkan apa? Harga. Penjelasan ini diperkuat oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ihtakara hukratan yuridu ay yughliya biha 'alal muslimin fa huwa khati'." Maka barang siapa yang menimbun barang yang ingin, ya, atau dengan maksud agar nilai jualnya menjadi mahal dibeli oleh kaum muslimin, ya, dan merugikan umat Islam, maka dia telah berdosa. Para ahli fikih menyatakan bila kondisi ini terjadi sehingga harga barang tersebut menjadi mahal dan masyarakat umum dirugikan, maka pemerintah berhak untuk memaksa para penimbun menjual barang timbunannya kepada masyarakat umum dengan harga yang semestinya berlaku di pasaran, ya, bila tidak terjadi praktek penimbunan. Jadi pemerintah boleh apa? Boleh ikut campur tangan menentukan harga pangan. Karena pedagang itu kadang-kadang memang sengaja apa? Sengaja merusak harga pasar dengan mempermainkan kelangkaan barang.
Ya, seperti terjadi di beberapa negara. Ketika musim panen, seluruh hasil panen dikuasai satu orang. Kemudian diekspor. Dalam waktu beberapa bulan ke depan, maka bisa dikatakan jatah penyimpanan bahan pangan habis, maka dia mengimpor dari luar. Dia dapat keuntungan 2 kali lipat. Maka dalam kondisi semacam ini pemerintah boleh apa? Boleh membuat peraturan dan mengatur bahwasannya hasil panen itu tidak boleh diekspor, harus disimpan di dalam negeri. Demikian juga sebaliknya, untuk mengendalikan harga di dalam negeri tidak boleh mengimpor barang yang sudah terpenuhi di dalam negeri. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam catatan kaki halaman 86 di situ disebutkan, dengan demikian dapat difahami bahwa penimbunan yang diharamkan dalam Islam adalah penimbunan bahan-bahan kebutuhan masyarakat umum, walaupun bukan makanan pokok. Dan ini adalah pendapat yang difatwakan oleh Imam Malik bin Anas dan dikuatkan oleh banyak ulama. Ya, bisa dibaca dalam kitab At-Turuq Al-Hukmiyah Ibnu Qayyim atau Fathul Bari karangan Ibnu Hajar, atau Nailul Autor yang ditulis oleh Asy-Syaukani, atau Tuhfah Al-Ahwadi yang ditulis oleh Syekh Al-Mubarakfuri. Jadi yang dilarang untuk menimbun di sini adalah menimbun barang kebutuhan pokok kaum muslimin apapun itu. Maka beliau menyebutkan fatwa di sini. Berikut fatwa Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia seputar masalah ini. Pertanyaan: bila seorang muslim memiliki timbunan barang di rumahnya selama berbulan-bulan, berlebih-lebih jumlah barang tersebut di negeri kami, ya, terlebih-lebih jumlah barang tersebut di negeri kami terbatas, semisal beras dan minyak samin. Pada kondisi demikian, bolehkah bagi seorang muslim untuk menimbun barang-barang semacam ini? Dan berapakah batasan dibolehkannya penimbunan tersebut? Jawabannya, tidak boleh menimbun barang. Tidak boleh menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Praktek semacam ini disebut dengan ihtikar, ya, ingin monopoli penimbunan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la yahtakir illa khati'. Tidaklah seseorang menimbun barang melainkan dia telah berbuat dosa. Perbuatan semacam ini nyata-nyata dapat merugikan kaum muslimin. Adapun barang-barang yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, maka boleh untuk ditimbun hingga waktu dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian dijual kepada mereka agar tidak menyusahkan dan merugikan mereka. Dengan demikian menjadi jelas bahwa lama waktu dibolehkannya menimbun barang dagangan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap barang tersebut. Bisa jadi waktu tersebut berlangsung dalam jangka panjang dan bisa pula dalam jangka pendek. Beberapa tahun yang lalu ketika ada pandemi, orang menimbun apa? Masker.
Masker diborong, ditimbun, kemudian dijual dengan harga yang sangat mahal. Ini kebutuhan pokok di waktu itu karena berkaitan dengan pandemi. Hukumnya ya haram. Penimbunnya berdosa. Nah, adapun kalau orang menimbun barang tidak merusak harga pasar. Jadi dia menimbun memang untuk kebutuhan dia. Ya. Misalnya dia punya pabrik tepung. Maka untuk mengamankan produksi 1 bulan ke depan, dia membeli barang sesuai dengan kebutuhan 1 bulan ke depan. Untuk menjaga harga apa? Harga bahan dari tepung tersebut. Selama itu tidak merusak harga pasar, mempermainkan harga pasar, ya boleh-boleh saja. Artinya Anda menimbun barang itu memang berlimpah di pasar dan tidak merugikan masyarakat umum. Ya, mungkin seseorang ingin menimbun kedelai, ingin menimbun beras, ingin menimbun banyak hal. Tapi kalau niatnya memang ingin ingin mempermainkan harga pasar, nah ini yang dilarang. Taib. Hukum memperjualbelikan barang-barang yang meresahkan masyarakat. Ini juga perkara yang merugikan masyarakat banyak, yaitu memperjualbelikan barang yang meresahkan. Maka di antara penerapan terhadap prinsip ini adalah diharamkannya memperdagangkan barang-barang yang dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya menjual senjata di saat terjadi perang saudara di antara umat Islam, menjual rumah kepada orang yang akan menjadikannya sebagai tempat peribadatan orang-orang kafir, atau sebagai tempat maksiat, misalnya pabrik khamr atau tempat perjudian atau yang serupa. Ini juga merugikan atau meresahkan masyarakat. Ini tidak diperbolehkan. Peredaran barang-barang haram semacam ini di tengah-tengah masyarakat pasti menimbulkan keresahan dan merusak moral sebagian mereka, dan sudah barang tentu praktek perdagangan ini bertentangan dengan prinsip Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, mungkin suatu agama tidak bisa masuk ke suatu tempat. Ada agama tertentu tidak bisa masuk ke suatu tempat. Tapi karena ada yang menjual tanahnya, ada yang menjual rumahnya, yang nyata-nyata itu dibeli oleh orang non-muslim, akhirnya dimanfaatkan untuk kegiatan mereka, menjadi fitnah tersendiri di tengah-tengah kaum muslimin, meresahkan dan merugikan keagamaan mereka. Hukumnya tidak diperbolehkan. Berikut beberapa fatwa Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia seputar permasalahan ini. Pertanyaan: salah seorang sahabat saya telah menelpon saya dari kota Riyadh dan bertanya, saya memiliki sebuah gedung yang ingin saya sewakan, dan kedutaan besar Filipina menyampaikan keinginannya untuk menyewa gedung tersebut guna dijadikan sekolah khusus untuk anak-anak warga Filipina yang beragama non-Islam. Apakah boleh bagi saya untuk menyewakan gedung itu kepada mereka atau tidak? Saya mohon Anda sudi memberikan fatwa kepada saya. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Maka jawabannya Tidak boleh menyewakan gedung tersebut sebagai sekolah yang padanya diajarkan agama selain agama Islam, karena penyewaan gedung tersebut merupakan andil dalam perbuatan dosa dan
tindakan melampaui batas yang telah Allah larang melalui firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya dia akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Kami berterima kasih kepada Anda atas kepedulian Anda sehingga Anda bertanya tentang tindakan yang dapat melepaskan diri Anda dari tanggung jawab di hadapan Allah. Wabillahi taufik, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, keluarga dan seluruh sahabat beliau. Ya, termasuk apa? Mempersewakan rumah, gedung untuk kegiatan non muslim. Demikian juga misalnya untuk bank. Ya. Hukumnya apa? Tidak diperbolehkan kecuali kalau bank ini adalah bank syariat yang lepas dari muamalah riba. Ada pertanyaan yang lain. Saudaraku berjualan majalah-majalah porno. Contohnya majalah Sabahul Khair, Al-Yaqdhah, Al-Kawakib dan yang lainnya. Di samping berjualan koran harian, apakah keuntungan yang dia peroleh haram? Apakah boleh bagi saya untuk ikut serta makan dari hasil penjualannya yang dinafkahkan di keluarga kami? Atau apakah yang harus saya perbuat? Bagaimanakah saya harus menyikapi anggota keluarga saya, sedangkan saya adalah satu-satunya wanita yang taat beragama? Alhamdulillah, sedangkan mereka semua adalah orang-orang awam tidak tahu agama. Bagaimanakah seharusnya saya menyikapi mereka? Saya sering menasihati mereka, akan tetapi mereka tidak menggubris nasihat saya. Bahkan mereka malah menganggap saya sebagai orang gila hanya karena saya meninggalkan kebiasaan dan tradisi mereka, dan karena saya tidak menuruti keinginan mereka. Maka jawabannya, tidak boleh bekerja dengan menjual belikan majalah-majalah porno yang memuat foto-foto wanita yang memamerkan auratnya. Majalah-majalah tersebut merupakan wasilah atau sarana terjadinya kerusakan dan keburukan. Padahal setiap sarana hukumannya, hukum agamanya sama dengan hukum hasil akhirnya. Ya, kalau perantara itu mengantarkan pada sesuatu yang haram, ya hukumnya haram. Orang yang profesinya adalah memperjualbelikan majalah-majalah tersebut dianggap telah membantu dan ikut andil bersama para pelaku kerusakan dalam melancarkan kerusakannya. Sudah barang tentu perbuatan ini merupakan dosa dan kesalahan besar, sedangkan Allah Ta'ala telah melarang kita untuk bahu membantu dalam hal dosa dan perbuatan melampaui batas. Sebagaimana Allah sebutkan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kemudian yang kedua, bersyukurlah kepada Allah yang Maha Agung yang telah membimbing Anda untuk dapat mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Hendaknya Anda senantiasa berupaya sekuat tenaga untuk tetap istiqomah dan berpegang teguh dengannya. Sebagaimana hendaknya Anda terus-menerus mendakwai kerabatmu dengan cara-cara yang bijak, dengan kata-kata yang bagus dan ucapan-ucapan yang lembut. Perlakukan mereka dengan lemah lembut dan senantiasa sabar menahan segala resiko yang menimpa Anda selama menasihati mereka. Semoga Allah melimpahkan hidayahnya kepada Anda. Wabillahi taufik. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad,
keluarga dan seluruh sahabat beliau. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pertanyaan tentang hasil dari jual beli hasil dari jual beli majalah porno ini ya, hukumnya haram bagi penjualnya. Adapun anak keturunannya yang dinafkahi oleh ayahnya yang menjual sesuatu yang haram, maka itu halal bagi mereka, walaupun lebih baik mereka tidak menerima nafkahnya. Kemudian di antara penerapan prinsip yang keempat ini adalah apa? Yaitu hukum mendahului pembelian atau penawaran orang lain. Ini juga merugikan masyarakat banyak. Ya. Maka beliau berkata, di antara penerapan prinsip ini adalah diharamkannya melangkahi penawaran atau pembelian atau penjualan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la tahasadu, janganlah engkau saling hasad, wala tanajashu, dan janganlah saling menaikkan penawaran barang padahal tidak ingin membelinya, wala tabaghadu, dan jangan saling membenci, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Di sini diartikan saling merencanakan kejelekan. Nah, tadabaru yaitu saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah salah satu di antara kamu melangkahi pembelian sebagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, orang muslim itu saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhduluhu, tidak boleh menelantarkannya. Wala yahkiruhu, dan tidak boleh menghinanya. Ya. Pada hadis lain Abu Hurairah mengisahkan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasmil muslim ala saumi akhi, wala yakhtub ala khidbati. Janganlah seorang muslim mendahului penawaran saudaranya, yaitu melangkahi. Si fulan sedang menawar, kemudian dia tawar dengan harga yang lebih mahal agar penawaran saudaranya batal. Dan janganlah mendahului lamaran saudaranya, jangan merebut saudaranya yang melamar, yang sudah melamar lebih dahulu. Apabila ini berlaku dalam hal jual beli, melangkahi akad orang lain, ternyata juga berlaku dalam hal apa? Dalam hal pernikahan, dalam hal melamar. Karena itu memang menimbulkan permusuhan, merugikan banyak orang. Bila ada seorang yang telah membeli suatu barang dan ketika masa khiyar, ya baik khiyar majelis atau khiyar syarat, maka berlaku masih berlaku, maka tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mendatangi penjual dan membujuknya agar dia membatalkan penjualannya kepada pembeli tersebut, agar kemudian dia dapat membeli barang itu darinya. Biasanya pembeli kedua akan membeli barang itu dengan harga yang lebih besar, lebih banyak, atau dengan cara-cara yang lebih menguntungkan penjual, atau bahkan dengan pembelian yang sama. Praktek semacam inilah yang dimaksud melangkahi atau mendahului pembelian orang lain. Jadi walaupun belum dibayar, walaupun itu belum diserah terimakan, kalau itu sudah masuk dalam khiyar majlis atau khiyar syarat, berarti itu sudah dalam proses jual beli. Maka ketika sudah dalam proses jual beli, itu tidak boleh dilangkahi, tidak boleh direbut.
Ya. Dan ini adab juga bagi siapa? Bagi penjual. Tidak boleh bagi dia untuk apa? Untuk mengorbankan saudaranya demi keuntungan yang lebih. Apabila ada orang yang datang, mungkin orang yang datang ini tidak tahu kalau barang itu sudah ditawar, sudah ada janjian untuk apa? Untuk dibeli. Apabila orang tersebut tidak tahu, maka penjual ya harus memberitahukan, maaf, barang ini sudah sudah dipanjar. Maaf, barang ini sudah menunggu apa? Menunggu pembelinya, sudah ada janjian. Nah, kadang-kadang seseorang mengambil apa? Mengambil panjar berlebihan dan sengaja membatalkannya. Jadi mengambil panjar berlebihan kemudian sengaja membatalkannya. Kemudian panjar itu dianggap halal, dianggap hangus karena batal penjualan. Ini juga tidak benar, ya. Maka jadilah penjual yang jujur, penjual yang berakhlak mulia, tidak hanya sekedar mencari keuntungan dunia, akan tetapi menolong saudara-saudaranya dan menutup seluruh pintu permusuhan di antara para pedagang. Adapun maksud dari mendahului penjualan orang lain adalah bila ada seseorang yang telah menjual suatu barang kepada seorang pembeli, ketika masa khiyar, ya baik itu khiyar majelis atau khiyar syarat, masih berlaku, maka tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mendatangi pembeli dan membujuknya agar dia membatalkan pembeliannya, agar kemudian dia dapat menjual barangnya, ya, agar dia dapat menjual kepadanya barang yang sama atau serupa dengan harga yang lebih murah atau dengan cara-cara yang lebih menguntungkan atau bahkan sama dengan penjualan orang pertama. Jadi sekarang yang dibujuk ini pembelinya. Kalau kasus yang pertama, yang dibujuk itu adalah penjualnya. Ya, kamu jual barang ini ke dia. Harga berapa kamu jual? Ya, saya jual per biji 1.000. Dia pesan berapa sih? Dia mau beli berapa sih? Sekian ratus. Saya beli 1.100. Saya pesan lebih banyak. Bagaimana? Batalkan penjualan kepada fulan. Nah, ini tidak boleh. Kasus yang kedua, ini pembeli yang ingin dibatalkan. Kamu membeli barang ini dari mana? Dari fulan. Berapa harganya? 1.000. Nah, saya punya barang lebih bagus. Saya kasih harga 950. Ya, ngambil barang dari saya saja, jangan dari fulan. Ini juga hukumnya apa? Tidak diperbolehkan. Tapi kalau Anda hanya promosi, hanya menawarkan barang, yaitu boleh-boleh saja. Ya, saya punya barang seperti ini tanpa menyinggung apa? Tanpa menyinggung jual beli yang sudah dilakukan oleh siapa? Oleh pembeli. Adapun maksud dari mendahului penawaran orang lain ialah bila ada seseorang yang sedang menawar suatu barang dari penjual dan keduanya telah mencapai kesepakatan harga dan telah mendekati kesepakatan untuk jual beli, untuk pembayaran serah terima barang, maka tidak boleh bagi siapapun untuk mengajukan penawarannya terhadap barang tersebut kepada penjual. Ya, sudah terjadi tawar menawar, kemudian dia masuk dengan tawaran yang lebih apa? Lebih besar mungkin. Ini juga tidak diperbolehkan. Saya kira di sini jarang ya, pasar di Sulawesi saya kira jarang. Tapi kalau di Jawa banyak sekali, apalagi di Tanah Abang ya. Di Surabaya juga saya pernah di di pasar apa yang terkenal itu? Pasar Turi, iya. Jadi saya mau membeli barang, kemudian
Saya tanya harganya berapa, penjual bilang harganya sekian. Tiba-tiba ada orang datang dari belakang, saya beli harga sekian. Saya menoleh, kenapa ini orang ya ingin membeli barang yang ingin saya beli, kemudian dia yang menentukan harganya. Ya sudah, saya tinggal, ya cari barang yang lain. Dikira tidak ada barang yang lain, masih banyak barang yang lain. Ya, biar memberi pelajaran kepada mereka tidak melakukan hal semacam itu. Orang yang menawar itu biasanya apa? Ya teman-teman mereka sendiri. Perbuatan semacam ini tentu saja dapat memancing terjadinya perpecahan, permusuhan, dan juga rasa kebencian sesama kaum muslimin. Ketika pembeli telah membeli atau penawar telah menawar dan telah mencapai kesepakatan atau mendekati tercapainya kesepakatan, kemudian ada orang lain yang lancang melangkahi pembelian atau penawarannya, biasanya dia akan merasa jengkel dan marah ya kepada orang yang melangkahi pembelian atau penawaran tersebut. Ya kalau tidak jengkel tidak wajar ya, tidak normal. Jadi disakiti oleh orang lain kemudian diam saja, santai saja. Ini tidak normal. Pasti akan menimbulkan apa? Permusuhan. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana kalau antar pedagang bertengkar dan permusuhan, pasti pasar akan apa? Akan berimbas. Pasar pasti akan terkena getahnya. Demikian halnya dengan penjual, ketika dia telah menjual suatu barang kepada pembeli, kemudian gara-gara ada penjual lain yang menjanjikan barang yang sama dengan harga yang lebih murah atau lebih menguntungkan kepada calon pembeli sehingga calon pembeli membatalkan pembeliannya, maka biasanya penjual pertama merasa jengkel dan marah kepada penjual kedua tersebut. Ya, oh dia sudah nawar barang saya, ya sudah mau dibayar, kok tiba-tiba ada orang lain menawarkan barang yang sama, kemudian penjualan saya dibatalkan. Dia ngambil dari orang tersebut, orang kedua tersebut, pasti akan jengkel ya. Bisa jadi sampai pada kasus apa? Pembunuhan. Sudah barang tentu syariat Islam tidak menginginkan terjadinya permusuhan atau kedengkian sesama umat Islam, dan sebaliknya Islam menganjurkan dan mewajibkan agar seluruh umat Islam bersatu, saling menyayangi, menghormati, dan bahu-membahu dalam kebaikan. Ini dalam jual beli. Kalau kita kiaskan kemana? Ya kalau kita kiaskan ya ke panitia daurah. Nah, kita kiaskan. Jadi panitia daurah ingin membuat apa? Ingin membuat tabligh akbar untuk kebaikan. Tapi kalau ternyata tabligh akbar ini menjadikan masalah permusuhan di antara panitia, permusuhan di antara kaum muslimin, walaupun sebagian di antara mereka, maka lebih baik apa? Dibatalkan, tidak usah. Maka menjaga persatuan, menyelamatkan mereka dari permusuhan itu lebih didahulukan daripada keuntungan golongan, keuntungan pribadi. Ini prinsip yang harus kita ambil. Ya, ini adalah adab dan akhlak yang masuk dalam dunia perniagaan, walaupun sejatinya ini juga berlaku dalam apa? Dalam segala hal. Menjaga persaudaraan, ya, membersihkan kaum muslimin dari permusuhan itu berlaku dalam segala hal. Dikarenakan alasan dilarangnya mendahului pembelian, penjualan atau penawaran orang lain adalah apa yang dijelaskan di atas. Maka ketika alasan ini tidak terwujud, maka tindakan semacam ini dibolehkan. Ya, sebagaimana contoh bila penjual atau pembeli atau penawar pertama mengizinkan atau membatalkan penjualan atau pembelian atau penawarannya, maka boleh bagi orang lain untuk menjual atau membeli atau menawar barang itu. Jadi kalau memang tidak menimbulkan permusuhan, ya, maka boleh
Contohnya apa ya? Seperti penjual dia mengizinkan pembeli untuk menjual dari fulan dan fulan, atau mengizinkan ya pembeli mengizinkan penjual kedua untuk menjual barangnya. Berarti tidak ada permusuhan. Ya nggak apa-apa. Fulan, kamu ngambil dari fulan saja, nggak usah ngambil dari saya. Barang saya terbatas, ya. Kemudian pelanggan saya sudah tetap, kamu ngambil dalam jumlah yang banyak. Kalau saya layani, berarti banyak pelanggan saya yang tidak dapat. Saya masih ingin menjaga apa? Loyalitas pelanggan saya. Kalau ngambil dari saya tidak ada barang, berarti dia tidak akan mengambil barang yang lain. Sedangkan Anda hanya mengambil satu barang saja. Lebih baik saya menjaga pelanggan yang lain yang mungkin membeli lebih dari satu barang. Antum ambil dari fulan saja. Nah, tidak menimbulkan permusuhan. Maka hukumnya apa? Boleh-boleh saja. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Dia menuturkan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a ba'dukum ala bai'i ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sebagian kamu ya menjual atau membeli di atas penjualan atau pembelian sebagian yang lain. Wala yahtubur rajul ala khitbati akhi. Dan Nabi juga melarang sebagian kamu ya melamar di atas lamaran saudaranya, hatta yatruk al-khatib qablahu, hingga pelamar sebelumnya meninggalkan, membatalkan, au ya'dan lahul khatib, atau yang melamar sebelumnya itu mengizinkan orang kedua untuk apa? Untuk melamar. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, berdasarkan hadis ini ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Apakah pengecualian dari larangan dalam hadis ini hanya berlaku pada pernikahan, yaitu melamar, ya, ataukah perniagaan juga sama dengannya? Karena disebutkan dalam satu konteks hadis, ya, dalam kasus yang sama, akan tetapi dikecualikan dalam apa? Dalam lamar melamar. Janganlah engkau membeli di atas pembelian yang lain. Jangan melamar di atas lamaran orang lain. Kecuali kalau yang melamar pertama meninggalkan atau mengizinkan. Sedangkan yang jual beli tidak disebutkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah jual beli itu bisa dikiaskan kepada hukum lamar melamar ataukah tidak bisa? Ya. Yang benar adalah tidak dibedakan antara keduanya. Maka pendapat yang benar tidak dibedakan antara keduanya karena memiliki sebab yang sama. Apa sebabnya? Menimbulkan permusuhan. Kalau sudah diizinkan, hilang sebab permusuhan. Penjelasan Ibnu Hajar ini dikuatkan oleh riwayat hadis berikut ini dari Ibnu Umar, dari Nabi. Beliau bersabda, la yabi'ur rajul ala bai'i akhi hatta yabta au yadar. Ya, seseorang tidak boleh mendahului penjualan saudaranya hingga dia selesai membeli atau meninggalkan pembelian tersebut. Maksudnya meninggalkan ya membatalkan. Maka di sini kita ambil faedah yang sangat penting ya, bahwasanya dalam masalah persaudaraan itu berlaku dalam segala hal. Itu lebih didahulukan daripada hanya sekedar keuntungan dunia, keuntungan pribadi. Baik, berikutnya hukum jual beli dengan cara lelang. Boleh apa tidak? Kalau dilelang berarti apa? Ada persaingan. Jadi kalau dilelang pasti akan ada persaingan di antara para pembeli tanpa ditentukan siapa yang akan diterima. Tidak ditentukan. Kapan ditentukan? Nanti.
Setelah semua menentukan harganya, maka dipilih mana yang lebih mahal atau mana yang lebih murah. Demikian juga halnya dengan jual beli lelang. Tidak mengapa bagi siapapun menawar barang yang telah ditawar oleh orang lain. Yang demikian itu karena setiap orang yang hadir di tempat lelang telah mengetahui dan menyadari bahwa setiap yang hadir berhak menawar dan menaikkan penawarannya melebihi penawaran saudaranya. Jadi karena orang-orang yang hadir sudah tahu memang ini jual beli dengan sistem lelang. Siapapun bila bisa menambahkan harganya untuk mendapatkan barang itu. Berarti apa? Tidak ada sifat memusuhi, tidak ada sifat membenci, hasad, dengki dan yang lainnya, tidak ada. Maka ketika kejelekan-kejelekan itu hilang, ya, hilang dalam sistem jual beli lelang, maka diperbolehkan sistem jual beli lelang, ya. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh perusahaan, ya, untuk mendapatkan harga yang lebih mahal atau yang paling murah. Nah, berikut fatwa Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia tentang masalah ini. Pertanyaan, apakah menjual dengan cara lelang terbuka diharamkan? Jawaban, boleh berjual beli dengan cara lelang terbuka dan penjual tidak mengapa melakukannya dengan cara tersebut. Wabillahi taufik. Semoga sholawat dan salam dari Allah senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau memang lelang itu bisa menimbulkan permusuhan, pertikaian, berarti ya hukumnya kembali kepada kaidah yang kita bahas, kaidah yang keempat. Hukumnya apa? Tidak boleh. Ya. Maka ada lelang terbuka, ada lelang tertutup. Atau mungkin istilah saya ini ya. Jadi kalau lelang terbuka, harga itu ada di depan, semuanya tahu. Ya, barang ini saya buka dengan harga 50 juta. Ya, siapa yang mau nawar? Saya 51 juta. Ada lagi yang nawar, saya 52 juta. Siapa lagi yang nawar? Saya 55 juta. Siapa lagi yang nawar? Tidak ada. Maka dibuat apa? Dibuat ketentuan. Kalau sekian menit tidak ada yang nawar lagi, berarti sudah deal, selesai. Ya, maka ditunggu, dihitung. Ya, sekian menit tidak ada yang nawar lagi, sudah deal. Ini milik fulan dengan harga sekian. Ini lelang terbuka. Kalau memang ini bisa menimbulkan permusuhan, ya, artinya persaingan yang tidak sehat karena panas-panasan, nah, maka ini tidak boleh. Kembali kepada hukum yang keempat, ya, prinsip yang keempat. Maka caranya dengan lelang tertutup. Bagaimana lelang tertutup? Setiap orang tidak ada yang berbicara. Setiap orang hanya menyerahkan kertas. Dan barang ada di depan mereka. Silahkan, ini ada barang. Ya. Kemudian dijual harga dasar sekian. Siapa yang mau menawar? Ya, tidak ada persaingan. Kenapa tidak ada persaingan? Karena tidak ada yang menyebutkan harga penawarannya, tapi semuanya menulis. Ya, siapa namanya, ya. Kemudian nomor HP-nya, kemudian dia berani menawar berapa. Sekian, ya, sekian. Kemudian dianalisa oleh penjual, ya. Oh, ini harga yang paling mahal. Yang lain ditutup, maka diumumkan harga yang paling mahal fulan. Saya jual kepada fulan. Nah, ini terjadi di Gresik, ya, nggak tahu di tempat lain. Di Gresik kalau orang panen udang itu penjualannya sistem lelang semacam ini. Maka dipanen, setelah dipanen disortir mana udang yang paling besar dapat berapa kilo, udang yang di bawahnya dapat berapa kilo,
disebutkan ya. Berarti kita panen total sekian. Kemudian para pedagang akan menulis ya. Di antara pedagang tidak ada yang memberitahukan. Tidak ada yang memberitahukan. Nah, diserahkan. Kemudian dianalisa, oh ini paling mahal. Sudah dipanggil fulan. Kalau fulan sudah dipanggil, yang lain pulang. Ya, yang lain pulang. Wah, saya ternyata kalah. Penawaran saya masih di bawah penawaran fulan. Nah, itu tidak apa? Tidak saling menimbulkan permusuhan, tidak ada persaingan yang tidak sehat. Subhanallah. Hal semacam ini boleh. Tapi kalau ternyata menimbulkan permusuhan dalam lelang terbuka, ya kita katakan apa? Kembali ke hukum prinsip yang keempat. Kemudian berikutnya prinsip yang kelima kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita adzan kemudian tanya jawab. Ya, silakan.